Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai CSS dasar dan anatomi. CSS sendiri kepanjangannya apa sih? CSS mempunyai kepanjangan yaitu Cascading Style Sheet, dan menurut W3.org CSS memiliki definisi yaitu mekanisme sederhana yang mengatur gaya atau style seperti warna dari teks, ukuran teks, posisi teks, gambar, dan lain-lain pada halaman website. Di sini ada contoh Hello World menggunakan sintak HTML. Kita bisa lihat ada font size plus 6, warnanya kita menggunakan light blue, kemudian untuk fontnya ini menggunakan Arial dan rata tengah, kemudian tagnya H1. Untuk style HTML ini jika kita implementasikan di front end suatu website, maka dia akan memiliki script baris kode yang sangat banyak teman-teman. Kenapa? Karena sintak HTML untuk tampilan itu hanya bisa digunakan per bagian saja. Jadi misalkan Anda mempunyai tiga bagian, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, ketiga bagian ini Anda pengen style yang berbeda-beda, misalkan warnanya paragraf pertama light blue, warnanya di paragraf kedua merah, misalkan warnanya di paragraf kedua menggunakan warna pink, maka Anda harus menuliskan baris kode ini juga di ketiga paragraf tersebut, dan ini sangat tidak efisien teman-teman. Kenapa? Karena baris kode yang diperlukan untuk mengakses halaman tersebut akan semakin banyak dan membuat website semakin berat. Solusinya bagaimana? Solusinya menggunakan CSS. Nah, ini ada 4 teknik cascading, yaitu yang pertama aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen tag HTML, kemudian dibuat terpisah dengan halaman HTML. Artinya apa? Teknik ini adalah teknik pemanggilan CSS. Jadi nanti kita akan mengetik CSS sendiri di halaman tersendiri, kemudian file CSS tersebut akan kita panggil berdasarkan kelas atau berdasarkan bagian yang akan kita modifikasi untuk tampilannya. Artinya satu CSS dapat digunakan untuk banyak halaman HTML. Contohnya seperti ini teman-teman. Halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga ini menggunakan font Times New Roman. Karena satu CSS halamannya sudah dibuat dengan body font family Arial, maka ketika dipanggil oleh halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga, otomatis ketika halaman tersebut menggunakan font family-nya Arial, tidak Times New Roman lagi, karena kita sebenarnya sudah panggil ya. Kemudian satu HTML dapat tampil berbeda dengan CSS berbeda. Artinya apa? Artinya adalah kita terkadang jika membuat suatu website yang besar, otomatis CSS-nya tidak mungkin kita jadikan satu, karena CSS jika dijadikan satu akan panjang sekali dan jika menemukan error akan susah. Maka kita bagi CSS menjadi beberapa klasifikasi. Contohnya CSS khusus untuk gambar, kita buat sendiri file CSS gambar. Kemudian CSS untuk konten, kita buat sendiri CSS untuk konten, dan CSS lainnya. Nah, CSS yang sudah kita buat tersebut, filenya dapat kita panggil di satu halaman. Misalkan paragraf pertama memanggil file CSS 1 mengenai gambar, kemudian memanggil juga CSS yang mengatur font di dalam HTML tersebut. Jadi HTML tersebut bisa menggunakan berbagai macam CSS yang berbeda. Maksudnya di sini adalah file CSS yang berbeda. Ini contohnya. Nah, kemudian anatomi CSS. Bagian CSS itu apa aja? Bagian CSS itu ada selektor, ada property, kemudian ada value. Selektor sendiri apa? Selektor sendiri itu secara bahasa umumnya adalah halaman, bagian yang akan kita ubah. Karena di sini saya mencontohkan H1, artinya apa? Seluruh tulisan yang menggunakan H1 dia akan berubah warna menjadi biru. Kok bisa? Nah, kita lihat ada propertinya warna. Jadi yang akan kita ubah apa? Warna. Nah, value-nya apa? Hasilnya blue, biru. Saya memilih biru.
Nah, contoh lain untuk H1 font family current new, teksnya alignnya saya milih center, yaitu teksnya biar berada di rata tengah, kemudian font size nya 30 dengan warna biru. Artinya apa? Seluruh tag H1 biasanya judul ya, ini teman-teman pakainya, jadi seluruh judul yang menggunakan tag H1 dia fontnya menggunakan current new, teksnya ada di tengah, kemudian ukurannya 30 dan warnanya biru. Jadi definisinya seperti itu. Dan ini harap dipahami, untuk penulisan CSS ini harus menggunakan tanda kurung seperti ini, diakhiri dengan tanda kurung tutup, kemudian titik koma untuk mengakhiri setiap perintah yang akan kita ajukan untuk merubah halaman HTML. Kita balik ke tadi, selektor. Selektor yang warna ungu ini teman-teman tolong dipahami. Untuk yang ungu ini selektor gunanya apa? Untuk memilih manipulasi elemen secara spesifik pada HTML seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk H1 jika kita pengen ubah jadi biru, ya kita pilih selektornya H1. Jika kita ingin merubah seluruh warna yang ada pada tabel misalkan, ya kita tinggal pilih selektor tabel yang ada di HTML, kemudian kita kurung tutup color blue, maka semua yang ada di tabel tersebut akan berubah menjadi biru. Nah, itu seluruh selektor itu bisa menggunakan elemen tag satu tadi, ID, ataupun bisa menggunakan kelas dan bersifat kompleks. Kemudian untuk property dan value. Property dan value ini kita tidak usah hafalkan karena ada 350 350 lebih teman-teman yang akan kita pakai, jadi kita tidak perlu menghafalkan. Kita cukup tengok di csstrix.com/almanak menggunakan C. Di dalam situ sudah banyak sekali yang bisa kita tengok. Di sini CSS Almanak ini adalah selektor properti, kita tinggal pilih aja mau properti apa, selektornya apa, misalkan kelas, ya berarti kita menggunakan propertinya apa saja kayak gitu. Sekian untuk CSS dasar dan anatomi. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.